Baiklah, kami dari anggota kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pendekatan humanistik terhadap konseling yang akan dipresentasikan oleh Maya Amelia Pitar. Kepada Maya dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang filosofi dasar dari pendekatan humanistik. Aliran humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Pada akhir tahun tahun 1950-an, para ahli psikologi seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, Karl Mostert mendirikan sebuah asosiasi profesional yang disebut dengan Association for Humanistic Counseling yang berupaya untuk mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia seperti tentang self diri, aktualisasi diri, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas, dan sejenisnya. Nah, ada beberapa main concept of the humanistic approach in counseling. Yang pertama adalah empati. Empati di sini yaitu pemahaman empati terhadap kerangka acuan dan pengalaman subjektif klien. Yang kedua adalah respect. Menghormati nilai-nilai budaya klien dan kebebasan untuk menentukan pilihan kepada klien. Yang ketiga adalah exploration of problem. Masalah Eksplorasi masalah melalui pendekatan yang otentik dan kolaboratif untuk membantu klien mengembangkan wawasan, keberanian, dan tanggung jawab. Nah, yang keempat adalah exploration of goals and expectation. Eksplorasi tujuan dari harapan termasuk artikulasi apa yang ingin dicapai dan diharapkan oleh klien, yang ingin dicapai dan harapan yang ingin diperoleh dari perawatan. Yang selanjutnya adalah clarification of helping role, yaitu klarifikasi peran, membantu dengan mendefinisikan peran terapis namun tetap menghormati penentuan nasib dari klien itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah assessment and enhancement, yaitu penilaian dan peningkatan motivasi klien secara kolaboratif dan secara otentik. Nah, yang selanjutnya adalah negotiation. Negosiasi kontrak dengan bertanya secara formal atau informal kemana kita akan pergi saat ini, dari sini. Nah, yang selanjutnya adalah demonstration. Demonstrasi keaslian dengan menetapkan jadwal pertemuan yang tulus dan otentik. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Materi selanjutnya presentasikan. Nah, mengenai konsep inti dari humanistik ini, menurut Corey, pendekatan person-centered dibangun atas dua hipotesis dasar. Yang pertama, setiap orang memiliki proses untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, kemampuan seseorang dalam menghadapi keadaan dapat terjadi dan dapat ditingkatkan jika seorang konselor dapat menciptakan kehangatan, penerimaan, dan dapat memahami relasi atau proses konseling yang sedang dibangun. Nah, aspek dari person-centered ini yang menurut Rogers yaitu mengungkapkan bahwa konsep person-centered dalam memandang kepribadian manusia terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, organisme, yaitu individu itu sendiri yang mencakup aspek fisik dan psikologis. Yang kedua itu phenomenal file, yakni berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis, individu berupa pengetahuan, pengasuhan orang tua, dan hubungan dalam pertemanan. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan soft concept, yaitu interaksi organisme atau fisik individu sendiri dengan phenomenal field yang akan membentuk saya atau diri sendiri sehingga kesadaran tentang self akan membantu seseorang membedakan dirinya dengan orang lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Fiska. Peran konselor.
Yang pertama ada holistik, yaitu konselor memandang klien sebagai salah satu kesatuan yang terdiri dari fisik, emosi, kognitif, sosial, serta spiritual, dan bukan hanya terfokus pada masalah tertentu saja. Yang kedua, peran konselor sebagai fasilitator, yaitu konselor memusatkan perhatiannya penuh pada klien, mengikuti arah dan kecepatan perkembangan klien, bukan hanya mengarah sesuai dengan keinginan konselor. Yang ketiga, reflektor, yaitu konselor berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman klien agar klien dapat lebih memahami dirinya sendiri. Yang keempat, empatik, yaitu konselor berusaha memahami perspektif dan perasaan klien secara utuh. Yang kelima, client center, yaitu konselor memusatkan perhatian penuh mengikuti arah dan kecepatan perkembangan klien, bukan mengarahkan sesuai dengan keinginan konselor. Yang keenam, terbuka, atau konselor menampilkan diri sepenuhnya tanpa menggunakan topeng. Yang ketujuh, hangat, yaitu konselor menciptakan suasana yang hangat, penuh penerimaan, rasa aman, dan penghargaan tanpa syarat kepada klien. Yang kedelapan, permisif, yaitu tidak menghakimi atau mengontrol klien, namun memberikan kebebasan dan kepercayaan. Selanjutnya, tujuan konseling yang akan dibacakan oleh Nurul. Nah, dalam tujuan konseling sendiri bertujuan untuk membebaskan klien dari berbagai konflik psikologis yang dihadapinya. Yang kedua, untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri klien bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. Nah, yang ketiga, tujuan dari konseling sendiri yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk belajar, mempercayai orang lain, dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima berbagai pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, tujuan konseling yang keempat yaitu memberikan kesadaran kepada klien bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu lingkup sosial budaya yang luas, walaupun demikian ia tetap masih memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Nah, yang kelima, tujuan dari konseling sendiri yaitu menumbuhkan suatu keyakinan kepada klien bahwa dirinya terus tumbuh dan berkembang atau yang dinamakan dengan process of becoming. Therapeutic relationship. Menurut Rogers adalah kondisi yang diperlukan dan cukup untuk melakukan perubahan kepribadian, di mana yang pertama, dua orang berada dalam kontak psikologis. Yang kedua, pihak pertama atau klien berada dalam keadaan inkongruen atau ketidaksesuaian, merasa rentan atau cemas. Yang ketiga, orang kedua atau terapis bersikap kongruen atau terintegrasi dalam hubungan tersebut. Yang keempat, terapis memiliki penghargaan positif tanpa syarat kepada klien atau unconditional positive regards. Yang kelima, terapis mengalami empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Yang keenam, komunikasi kepada klien tentang empati yang dimiliki terapis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hanifah. Benar nggak? Oh, baiklah. Selanjutnya mengenai teknik atau aplikasi pendekatan humanistik. Menurut Rogers, pendekatan humanistik ini menjelaskan dalam pendekatan humanistik ini terdapat 3 kondisi yang perlu dan dianggap cukup untuk konseling, yaitu yang pertama empati, penerimaan tak bersyarat, dan congruence. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan bersama dengan klien dan menyampaikan pemahaman ini kembali ke klien. Yang kedua, positive regards, yang dikenal juga dengan akseptansi, merupakan penerimaan yang tulus dan mendalam untuk klien sebagai pribadi. Artinya, konselor sangat menghargai klien karena keberadaannya. Dan yang terakhir adalah kongruensi. Kongruensi ini adalah kondisi transparan dalam hubungan terapeutik dengan tidak memakai topeng atau pulasan-pulasan. Yang artinya, seorang konselor yang baik adalah konselor yang memahami dirinya sendiri, yang terlihat dari adanya keserasian antara pikiran, pengalaman, dan perasaan. Teknik yang dianggap tepat untuk ditetapkan dalam pendekatan ini adalah teknik client-centered counseling. Sebagaimana teknik ini dikembangkan oleh Rogers yang meliputi pertama, acceptance atau penerimaan, kedua, respect atau rasa hormat, ketiga, understanding atau pemahaman, 4, reassurance,
atau menenteramkan hati. Kelima, encouragement limited questioning, pertanyaan terbatas, dan reflection atau memantulkan pernyataan dan perasaan. Lanjut. Selanjutnya, keterbatasan pendekatan humanistik. Dalam pendekatan humanistik memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kemungkinan bahaya dari terapis yang tetap pasif dan tidak aktif. Kemungkinan ini membatasi respon terhadap refleksi. Terus selanjutnya, banyak klien merasakan kebutuhan akan arahan yang lebih besar, lebih banyak struktur, dan lebih banyak teknik. Juga klien dalam krisis mungkin membutuhkan lebih banyak tindakan direktif. Klien sulit untuk menerjemahkan kondisi inti ke dalam praktik aktual dalam budaya tertentu. Kemudian, klien yang terbiasa dengan komunikasi tidak langsung mungkin merasa tidak nyaman dengan ekspresi langsung dari empati atau keterbukaan diri dari pihak terapis. Dan selanjutnya, keterbatasan lain adalah bahwa pendekatan ini meninggikan nilai lokus evaluasi internal. Lokus evaluasi internal ini adalah penilaian berdasarkan pandangan kita tentang diri kita sendiri, tentang penilaian kita dan keyakinan kita. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Maya. Baiklah, di sini ada saya akan mempresentasikan contoh kasus dari pendekatan humanistik. Di sini ada Johnny, yaitu seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang merasa tidak bahagia di kampus. Nah, dia ini merasa tidak cocok di kampusnya dan tidak memiliki teman baik di kampus. Dia juga sangat jarang mengikuti kelas di perkuliahan dan tidak mengikuti kegiatan kampus apapun. Nah, jadi dia pergi ke konselor. Nah, di sini ada analisis kasusnya. Dalam pendekatan humanistik, hal pertama yang dilakukan oleh konselor itu adalah menghidupkan rasa empati kepada Johnny. Nah, dengan cara mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian, serta menciptakan ruang yang aman untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman pribadinya. Nah, setelah itu, konselor juga akan menerapkan penerimaan tanpa bersyarat, dengan tidak memberikan saran atau solusi, melainkan akan memberikan ruang untuk Johnny untuk menjelaskan masalah yang sedang dialami tanpa menghakimi ceritanya tersebut. Nah, konselor juga akan berusaha membuat Johnny memahami diri dengan membantu Johnny mengidentifikasi emosi dan pendapat yang berbeda yang ada dalam dirinya. Nah, konselor ini juga akan membantu Johnny memahami mengapa dia merasa tidak bahagia di kampus dan tidak mempunyai teman baik di kampusnya. Nah, konselor juga akan membantu Johnny memahami bagaimana kehidupan yang tidak diinginkan mempengaruhi dirinya tersebut. Nah, konselor juga akan membantu Johnny untuk berkembang dengan membangun kemampuan untuk menangani masalah yang ada. Nah, konselor juga akan membantu Johnny membuat keputusan yang baik dan membangun kemampuan untuk menangani masalah yang ada. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.